Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat luar biasa. Sekalipun di masa pandemi tetap dalam keadaan sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tolong dirapikan semua tempat duduknya. Tolong bangkunya itu dirapikan. Iya. Kalau sudah semangat, kalau sudah rapi semua, kita akan memulai pelajaran kita. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Silahkan bawa doa kita. Itu aja nggak apa-apa. Teman-teman, perhatikan hati kita, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami ucapkan kepada Baik, Ibu akan mencek kehadiran kita. Semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir. Semuanya sehat juga kan? Oke, kita masuk ke materi kita, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dari materi kita minggu yang lalu, yaitu keluarga sebagai pusat pendidikan. Nah, siapa yang tahu bagaimana peran keluarga dalam proses pendidikan? Peran keluarga dalam proses pendidikan atau edukasi yaitu keluarga berperan sebagai agen kontrol sosial atau pengendalian sosial, sehingga nilai-nilai kehidupan yang dijalani tidak bertentangan dengan nilai Kristiani yang ditanamkan sejak kecil. Oke, berikan aku sebut temanmu. Gambar tanaman ataupun tumbuhan jauh. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan jika diberikan asupan gizi, jika diberikan pupuk. Kalau tidak diberi asupan gizi tidak akan bertumbuh. Sama halnya dengan kehidupan manusia. Manusia juga harus memiliki asupan gizi dari segi aspek fisik agar dia mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Demikian halnya juga dengan pertumbuhan spiritual kita. Manusia juga dalam masa pertumbuhan yang harus dibarengi dengan pertumbuhan spiritual, yaitu manusia harus melaksanakan 3B dalam hidupnya. Berakar, bertumbuh, berakar, dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama harus kamu ketahui, yaitu melalui pembelajaran aktif dengan pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning. Peserta didik mampu menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Yang kedua, kamu harus mampu mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kemudian, kamu harus bisa menelaah apa makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kemudian, kamu mampu menguraikan ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Kemudian, kamu nanti harus membuat sebuah karya tulis tentang kesaksian pribadi mengenai peran Allah dalam kehidupan keluargamu. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, coba kamu lihat, itu ada foto bertumbuh sebagai keluarga Allah. Pendapat kamu tentang keluarga yang bahagia? Sebelum kita masuk ke materi kita, bagaimana pendapat kamu tentang keluarga yang bahagia? Coba ayo. Coba kamu berikan pendapatmu tentang keluarga yang bahagia. Ada yang bisa? Apa itu keluarga yang bahagia? Oke, silakan. Menurut pendapat saya, mengenai keluarga bahagia adalah suatu kondisi di mana keluarga yang menikmati kebersamaan dalam suka dan duka dan berusaha membahagiakan anggota keluarganya. Nah, keluarga bahagia, banyak orang yang berpendapat bahwa keluarga yang bahagia itu adalah ketika memiliki makanan, ketika memiliki uang, ketika memiliki bisa berlibur ke suatu tempat. Itulah keluarga yang bahagia. Ada orang yang beranggapan demikian. Bahkan ada orang yang beranggapan keluarga yang bahagia itu ketika memiliki apa? Jabatan yang tinggi, posisi yang baik di perusahaan. Ketika anaknya bagaimana? Sukses, semua menjadi sarjana. Itulah pemahaman orang tentang keluarga bahagia kalau dilihat dari kasat mata dunia. Tetapi sesungguhnya apa yang menjadi keluarga yang bahagia? Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang bertumbuh dan berkembang. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Nah,
Coba kamu lihat gambar yang ada di depan. Itu gambar pohon anggur yang berbuah lebat dan gambar pohon anggur yang tidak berbuah lebat. Nah, coba kamu. Ada yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Ada? Oke, silakan. Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai ranting anggur yang baik ya, yang berbuah untuk Tuhan dan sesama. Itu artinya kita tumbuh sebagai orang yang baik dalam keluarga yang sehat dan baik. Dan gambar yang kedua, ranting anggur yang tidak berbuah, artinya tidak mempunyai makna hidup atau keluarga yang tidak bahagia. Coba dibuka Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ada dua pohon anggur yang lebat dan dua pohon anggur yang tidak lebat. Coba dibuka Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Silakan dibaca. Pohon anggur yang benar. Akulah pohon anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat. Orang Kristen harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Jika ranting selalu berpaut pada pokoknya, dia akan menghasilkan buah yang baru. Sebesar apapun persoalan hidup, dia tetap kuat. Beda dengan ranting yang tidak berbuah lebat, yang tidak bergantung pada pokoknya. Oke, nah di Lukas 8 ayat 4 sampai 15 nanti kamu baca bagaimana hambatan pertumbuhan seorang Kristen. Nah, keluarga yang bertumbuh. Menurut Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dikatakan di situ, setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda, baik itu secara fisik, intelektual, emosi, sosial maupun spiritual. Nah, itulah yang membuat satu individu yang lain menjadi unik. Keluarga sebagai kumpulan individu yang terbentuk dari sebuah pernikahan yang juga mengalami pertumbuhan, misalnya bertambahnya jumlah anggota keluarga, berkembangnya hubungan sosial dalam komunikasi antara individu, adanya relasi antara suami istri, mertua, menantu maupun orang tua dan anak. Itulah keluarga yang bertumbuh, yang dua menjadi keluarga yang besar. Nah, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah menurut Yohanes 15 tadi ayat 1 sampai 8. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus. Nanti harus ada pengenalan akan siapa tadi? Allah. Bagaimana cara mengenalkan Allah? 3G. Baca kitab suci, berdoa tiap hari dan beri. Mengasihi, menaati dan menjadikannya sebagai pemimpin kepala keluarga serta menaati perintahnya. Demikianlah pertumbuhan sebagai sebuah perubahan paradigma hidup ke arah Kristus, dan dasar kebahagiaan keluarga Kristen dan ajaran Kristen adalah takut akan Tuhan. Nah, dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama harus memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati dalam anggota keluarga. Yang kedua, keluarga selalu percaya pada pemeliharaan Tuhan, yaitu jangan selalu meragukan pernyataan dalam kehidupan. Dalam bentuk berdiskusi. Coba silakan ambil temannya untuk berdiskusi. Aku akan bagikan ke KPD untuk mendiskusikan dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah,
Ayo, ada kelompok yang sudah selesai? Depan teman-temanmu ingin mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Silakan kelompok Ishak. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok Ishak akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai keluarga yang berakar. Menurut kami, keluarga yang berakar adalah: 1. Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Yang kedua, mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Yang ketiga, menjadikan Kristus sebagai fondasi kehidupan keluarga. Yang keempat, mengasihi Allah dalam totalitas diri keluarga. Yang kelima, menyampaikan kesaksian iman Kristus kepada anggota keluarga. Yang keenam, menopang kehidupan keluarga dengan mengandalkan Kristus. Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Bagaimana menerapkan keluarga yang berakar dalam keluarga? Ya, silakan tanggapi kelompok Ishak. Bagaimana menerapkan keluarga yang berakar dalam keluarga? Kami dari kelompok Isa akan mencoba menjawab. Cara menerapkan keluarga yang berakar dalam keluarga adalah harus melaksanakan ibadah setiap hari di dalam keluarga. Ya, baik. Menyimpulkan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok aku. Berarti disampaikan, dipesankan kepada kita harus tinggal dalam akar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Oke, baik. Ibu akan memberikan evaluasi kepada kita pada pagi hari dari pelajaran yang sudah kamu diskusikan tadi. Jawab pertanyaannya, bentar lagi ibu kumpul. Ibu akan bagikan SKPD untuk kalian. Silakan. Syarat utama keluarga Kristen agar dapat bertumbuh adalah hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang berdamai, dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Oke, baik. Berikan nama untuk teman-temanmu. Ada lagi yang lain silakannya. Saudara kita pada pagi hari ini LKPD-nya bentar lagi dikumpul, ya. Nah, ibu nanti akan memberikan tugas untuk di rumah. Ibu akan berikan tugas di rumah. Ibu akan bagikan nanti. Coba kamu tanyakan, kamu tulis bagaimana peran Tuhan di dalam kehidupan keluargamu. Bagaimana peran Tuhan yang telah dialami dalam kehidupan keluargamu. Baik, silakan lihat ke depan. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada anak-anak ibu semua, apa yang menjadi tema kita pada hari ini? Bertumbuh sebagai keluarga. Berarti anak dari kalau mau berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Oke, sampai di situ pertemuan kita. Tetap ingat jaga kesehatan, tetap memakai masker dimanapun berada, dan tetap menjauhi kerumunan. Ingat, COVID-19 masih tetap berada di tengah-tengah kehidupan kita. Iya, tetap ingat pakai masker, jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada